Dengan pengesahan KUHP baru, Australia akan meninjau kembali risiko perjalanan warganya yang akan berkunjung ke Indonesia. Australia mengkhawatirkan larangan seks di luar nikah dapat berdampak bagi warganya. Kami akan bahas malam hari ini bersama Andreas Harsono, peneliti senior Human Rights Watch. Selamat malam, Pak Andreas. Selamat malam. Baik Pak Andreas, Australia akan meninjau kembali bagi warganya untuk berkunjung ke Indonesia. Salah satu yang cukup lantang atau merespon KUHP baru atau pengesahan KUHP baru di Indonesia. Di satu sisi menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia bersikeras bahwa warga asing yang akan datang ke Bali atau berkunjung ke Indonesia tidak akan terpengaruh dengan KUHP ini. Apakah ini bisa diartikan jaminan aman atau tetap ada potensi celah bahaya Anda melihat di sana, Pak Andreas? Saya kira persoalannya bukan hanya orang asing ya. Dan saya kira juga tidak akan mengagetkan bila lantas negara-negara lain di luar Australia juga akan memberikan travel advisory. Artinya hati-hati bila pergi ke Indonesia. Persoalannya adalah KUHP ini akan melanggar hak perempuan, anak perempuan dan perempuan, hak orang LGBT, lesbian, gay, transgender dan seterusnya, minoritas agama, maupun kebebasan berekspresi serta kebebasan berserikat. Mereka tidak sesuai dengan standar internasional di bidang hak asasi manusia. Pasal-pasal ini bertentangan dengan Covenant ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, yang sudah disetujui, sudah diratifikasi oleh negara Indonesia. Oke, apa yang Anda khawatirkan pada implementasinya di lapangan, merujuk tadi pernyataan atau penjelasan Anda, Pak Andreas? Hukum yang opresif kayak begini tidak bisa dijalankan dengan penuh. Ya, di Indonesia ini ada entah berapa puluh juta pasangan yang hidup bersama. Karena berbagai macam persoalan, mungkin tinggal jauh, mungkin nikah siri, mungkin birokrasi, mungkin orang Bahai, orang Ahmadiyah yang agama-agamanya tidak dilayani, Sunda Wiwitan, Kejawen tidak dilayani oleh birokrasi Indonesia. Jadi KUHP ini tidak bisa dijalankan dengan penuh oleh negara Indonesia. Tetapi KUHP ini akan dilakukan penegakan secara selektif. Dan ini bahaya karena penegakan secara selektif ini dibalik semua safeguard, harus orang tua, harus anak, atau harus pasangan yang mengadukan, tetapi substansinya sama, bahwa masalah private antar orang, entah itu warga negara asing, warga negara Indonesia, itu bisa dicampuri oleh negara. Dan ini akan menimbulkan kemungkinan membayar uang perlindungan, meminta suap, dan lain-lain. Itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang memahami ya risiko bahaya dari hukum semacam ini di Indonesia. Bukan hanya turis. Jangan lupa ada banyak sekali perusahaan internasional bekerja di Indonesia. Karyawan mereka bisa kena. Dan yang lebih penting lagi, warga Indonesia bisa kena. Lagi-lagi dengan istilah bahasa Inggrisnya selective enforcement. KUHP ini tidak bisa dan secara menyeluruh, hanya selektif saja. Selective enforcement itu apakah yang juga dikhawatirkan beberapa pihak? Anda juga sependapat ada potensi main hakim sendiri karena masyarakat bisa menekan anggota keluarga untuk melaporkan adanya hubungan seks di luar nikah. Salah satu yang seperti itu, Pak Andreas. Oh iya, itu salah satu kemungkinan. Atau begini, katakanlah saya punya anak yang gay ya, saya disembuhkan, yang tentu tidak bisa. Lantas terjadi perdebatan dalam keluarga, belakangan anak saya punya pasangan, sesama gay tentunya. Nah, ini bisa jadi alat buat saya untuk melaporkan mereka ke polisi. Sengketa keluarga dibawa ke masalah publik dan bikin repot polisi.
Pak Andreas, beberapa pasal yang diperdebatkan berkaitan dengan moralitas. Apakah negara, tadi seperti yang Anda singgung juga, apakah negara harus dan bisa andil turut campur dalam hal yang bersinggungan dengan moral, masuk ke dalam ranah privasi, kalaupun iya sebatas apa? Nggak bisa. Sekarang begini, bagaimana membuktikan terjadi hubungan seks? Video, teks WA, atau apa? Tetapi karena pembuktiannya sangat rumit, namanya juga privacy, ya, itu membuka banyak ruang buat melakukan hal-hal yang tidak adil, tidak benar, berbau kekerasan. Anda sebut tadi main hakim sendiri. Karena itu di dunia ini, negara-negara yang modern itu pada menjauh dari masalah-masalah privat. Loh, Indonesia kok masuk? Di dunia ini, negara-negara pada menjauh dari apa yang disebut blasphemy law, penodaan agama. Loh, Indonesia kok mau ditambah dari 1 pasal jadi 6? Di dunia ini nggak ada satupun negara yang menambah pasal tentang apostasi. Apostasi itu artinya entah pindah agama atau meninggalkan agama. Lah, ini ada di Indonesia. Jadi Indonesia ini jadi satu-satunya negara dari 197 negara di dunia yang menambah hukum tentang apostasi di Indonesia. Tentu ini menakutkan, bukan hanya buat orang Indonesia yang sadar, tapi buat pemerintah-pemerintah yang sadar di Australia, di Amerika Serikat, di mana lagi, saya di beberapa kedutaan hari ini, mereka khawatir sekali. Oke. Ketika pengesahan KUHP ini turut menjadi concern tidak hanya dari Indonesia tapi juga dunia, tidak hanya sebatas kunjungan ke Indonesia warganya, tapi kita lihat bahwa dari PBB, kelompok ahli HAM PBB juga ikut menyatakan keprihatinannya terhadap KUHP ini karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi bagi Indonesia. Anda melihat dampaknya akan seperti apa? Dampaknya negara ini akan jadi negara yang opresif, ya. Akan ada suasana yang menakutkan, ya. Wartawan tentu akan takut dengan pasal kabar bohong, ya. Orang akan ditakutkan. Orang-orang Papua yang selama ini sering dituduh dengan pasal makar, ditambah lagi kan pasal makar ini implementasinya. Atau kayak kasus LGBT. Jelas mereka akan menjadi komunitas yang makin hilang dari Indonesia. Belum lagi minoritas agama. Belum lagi ada yang disebut pasal yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang tidak tertulis bisa ditegakkan. Saja itu. Nanti orang bilang, saya mau kawin apa? Saya mau kawin 7, saya mau kawin 20. Apa dasarnya? Adat saya atau agama saya? Repot kan ini kan? Ya, oke, baik. Kita akan pantau ke depannya seperti apa karena baru disahkan tapi cukup membuat heboh, banyak sekali perdebatan di mana-mana. Terima kasih Pak Andreas Harsono, peneliti senior dari Human Rights Watch sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Pak Andreas.